Oke, percabangan. Anda mestinya sudah paham sekali tentang if, ya. Mengapa? Karena di Excel pun sudah ada, gitu. Jadi nggak usah programming, gitu. Kalau Anda belajar Excel, itu juga sudah ada if-nya. Jadi kebanyakan mahasiswa, kalau dari rata-rata mahasiswa, itu menganggap bahwa materi percabangan itu relatif mudah. Karena lebih mudah dinalar, ya kan? Karena percabangan itu ya pilihannya paling 2, 3, 4 gitu. Jadi masih bisa, cuma Anda harus memahami alur atau logikanya saja. Tapi secara sintaks juga mudah. If ini ngapain gitu ya, biasanya mudah. Oke, lalu kemudian mengingatkan bahwa minggu lalu kita sudah mempelajari berbagai hal, termasuk tipe data, lalu kemudian identifier, ya, terdiri dari konstanta dan variabel. Untuk merefresh minggu depan, coba sebutkan ada berapa tipe data yang Anda ketahui. Adakah yang mau menjawab untuk apa ya namanya? Untuk poin keaktifan? Oke, ada yang mau menjawab? Ada berapa tipe data yang Anda ketahui? Sebutkan jenis-jenisnya. Sekarang tanggal 8 Maret. Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Zevanya, Pak. Enggak. Siapa? Zevanya, Pak. Oh ya, silakan. Apa aja? Ada string, ada integer, ada float, ada list, ada tuple, Pak. Yang saya tahu, Pak. Yang kamu tahu. Kalau string itu biasanya berupa apa? Kalimat. Kalimat. Oke, kalau integer? Bilangan bulat. Oke, float? Bilangan yang mempunyai koma, Pak. Oke, terus kalau apa tadi? List? List itu yang nyimpan kayak berbagai tipe data, Pak. Misalnya kan berarti lebih dari satu ya datanya. Ya, Oke. Terus apa lagi tadi sudah ya? Kamu baru menyebutkan itu ya? sama itu, Pak, Apalagi? tuple. Tupal. Kalau tupal? Datanya tuh nggak bisa diubah, Pak. Data. Oke, ya betul. Terus mungkin ada satu lagi sebagai tambahan, boolean ya, boolean, true false. True false juga termasuk tipe data. Jadi pilihannya cuma 2, true atau false gitu. Oh iya, Pak. Ya, terima kasih. Tadi NIM-mu berapa? 71200618. 71 berapa? 71200618. 618. Oke. Lalu kemudian ada identifier, konstanta dan variabel. Ada yang bisa membedakan? Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Kalau konstanta itu tidak bisa dirubah, tapi kalau variabel itu bisa. Bisa Konstanta diubah. itu tetap. Gimana? Konstanta tidak bisa diubah, kalau variabel bisa ya? Ya. Nah, terus apa namanya di Python? Apakah konstanta bisa dibuat? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Jadi variabel itu cuma dikenal dengan variabel, Pak. oh, di Python cuma ada variabel gitu ya. Jadi konstantanya gagal ya? Ya. Betul ya? Kalau di bahasa sih bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa. Pakai apa keywordnya? Supaya bisa Define. disebut sebagai oh ya betul. Konstantanya itu adalah crash define. Betul ya? Terima kasih. NIM-mu berapa? NIM? 7120 05 71. Oke. Terima kasih. Lanjut ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang struktur kontrol percabangan. Nah, selain struktur kontrol percabangan ada 2 lagi. Ada yang masih ingat? Ini enggak termasuk itu ya, tidak termasuk poin keaktifan. Nanti kalau saya ngomong ini masuk poin keaktifan baru. Ada yang masih ingat 2 struktur kontrol yang lain apa? Perulangan. Perulangan ya, satu lagi. Sekuensial. Sekuensial itu artinya urut ya, runtut. Perulangan betul. Ya, betul. Oke. Terus kemudian hari ini kita bahas khusus di percabangan. Implementasinya nanti kita coba di 2 bahasa ya, seperti biasa, bahasa C dan Python. Tapi saya akan lebih banyak menggunakan bahasa C di kelas. Ya, kenapa?
Karena di Python itu Anda sudah akan bertemu banyak kali. Jadi di mungkin semester 1 kemarin juga sudah, lalu kemudian Anda juga di praktikum akan pakai C terus, pakai Python terus. Jadi artinya saya mungkin akan lebih banyak demo tentang bahasa C supaya Anda bisa setara begitu ya, setara. Nanti kemudian Anda belajar juga tentang if else sederhana, if else bertingkat ya. Kemudian if bertingkat dan bentuk lain yaitu switch. Ini khusus di bahasa C saja. Jadi tidak bisa di Python. Lalu latihan nanti kalau sempat ya, karena tadi kalau dari kelas yang pagi tadi juga tidak sempat karena waktunya memang terbatas sekali dengan online ini. Nah, saya mengingatkan dulu tentang algoritma dan pemrograman lagi. Jadi di sini sebagai programmer begitu ya, Anda harus ingat bahwa yang namanya pemrograman itu ada 3 tahap, 3 langkah istilahnya. Yang pertama adalah ada inputnya, yang kedua ada prosesnya, dan yang ketiga ada outputnya. Input itu tidak harus berupa data yang dimasukkan, ya, misalnya diketik dan sebagainya tidak harus, tapi bisa berupa suatu variabel atau suatu konstanta yang didefinisikan. Yang penting ada inputan tapi diketik pun oke gitu, maksudnya diketik dalam arti decodingnya sudah hard code gitu ya, sudah ditulis gitu. Itu juga termasuk input. Lalu kemudian proses itu adalah kegiatan untuk melakukan sesuatu, misalnya menghitung, percabangan, perulangan, dan sebagainya ya. Terus kemudian output itu berarti tidak harus berupa layar screen ya. Bisa berupa kertas di print, bisa berupa suara dalam bentuk speaker, lalu kemudian bisa berupa gambar atau video. Itu juga output ya. Terus kemudian kalau lihat dari studi kasus yang saya tampilkan di layar, maka kita itu akan berusaha mencari bilangan terbesar dari 4 buah bilangan. Ya kan? Nah, kalau Anda lihat dari kasus kita yang ada di layar ini, ada 4 angka yaitu 22, 41, 37, dan 31. Secara manusia, otak kita dengan usia kita yang sudah dewasa seperti ini, itu dengan mudahnya, sangat mudah bisa dibilang. Anda sekali lihat mungkin sepersekian detik gitu Anda lihat itu sudah langsung tahu yang terbesar. Mengapa? Karena dengan manusia itu cuma 4 gitu ya, saya cuma 4 dan kita sudah sekolah sudah sampai usia seperti ini, itu pasti langsung tahu yang paling besar 41. Beda dengan mungkin anak usia kurang dari 3 tahun. Ya. Tapi kalau kita sudah sampai mahasiswa, bahkan saya mungkin sedang sekolah S3, ya pasti dengan mudah melihat ini, wah 41. Tapi komputer dikasih data 4 ini, dia tetap nggak bisa. Oke, jadi kita harus buatin program, buatin caranya, supaya komputer bisa menggunakan cara tersebut, menggunakan algoritma kita untuk mencari bilangan terbesar. Ada yang masih ingat caranya gimana? Kalau dulu bilangan 3 terbesar, dari 3 buah bilangan, itu kita kan bisa ngitung begini ya, masih ingat nggak? If A lebih besar dari B, and A lebih besar dari C, ya gitu. Terus kemudian apakah B lebih besar daripada A, and B lebih besar daripada C, lalu kemudian C lebih besar dari A, and C lebih besar daripada B. Ingat ini? Sudah pernah saya jelaskan ya di pertemuan awal. Ini sudah bisa kita lakukan. Sekarang masalahnya ada 4 bilangannya. Pertanyaannya adalah apakah Anda akan begini? If A lebih besar daripada B, and A lebih besar daripada C, and A lebih besar daripada D, begitu. Nanti kalau ini diganti jadi 10, Anda nulis lagi ke kanan, begitu. Kan jadi panjang banget, ya enggak? Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah kita bisa menggunakan algoritma ini. Yang pertama adalah menentukan bilangan pertama sebagai bilangan terbesar. Jadi Anda punya asumsi, berasumsi bahwa bilangan yang pertama dimasukkan itu adalah bilangan terbesar. Karena kita tidak tahu bilangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Betul kan ya? Asumsi loh ini, asumsi. Nah, yang namanya bilangan terbesar itu adalah bilangan yang paling besar.
Berarti misalnya ada bilangan kedua yang masuk dan ternyata lebih besar daripada bilangan yang kita anggap sebagai bilangan terbesar tadi, maka itu bilangan yang kita anggap tadi berarti salah. Betul nggak? Berarti ada kekeliruan asumsi kita. Karena ternyata bilangan kedua lebih besar. Maka harusnya gimana? Maka bilangan yang kita anggap sebagai bilangan terbesar tadi, itu harus kita ubah, update. Diupdate maksudnya. Jadi harus diganti nilainya dengan bilangan kedua. Dan seterusnya. Semuanya udah dibandingkan, lalu kemudian kita tampilkan bilangan terbesar. Oke, dari sisi algoritma seperti itu, lalu kemudian Anda coba tampilkan dalam bentuk pseudocode. Pertama, baca bilangannya, ada 4. Ini kan sudah jelas ya. Jadi cuma membaca 4 bilangan. Ya, berarti ini jelas bil 1 sampai bil 4. Ini udah pasti karena soalnya udah jelas. Lalu bagaimana cara menerjemahkan bahwa asumsi kita bilangan pertama adalah bilangan terbesar. Berarti kita tinggal buat bilang variabel max sama dengan bilangan 1. Ini artinya apa? Artinya adalah bilangan maksimum itu kita anggap sebagai bilangan pertama. Terus kita sudah tahu bilangan pertamanya maksimum. Berarti kita nggak perlu lagi membandingkan dengan bilangan pertama ya. Kan sudah jelas. Jadi kita harus ngirit, kita harus efisien, gitu. Kita harus bandingkan dengan bilangan kedua. Kita bandingkan jika bilangan kedua ternyata lebih besar daripada bilangan maksimum yang kita anggap maksimum tadi, berarti salah asumsi kita. Maka maksimumnya diupdate. Bisa dimengerti di sini? Sampai habis. Jadi langkahnya itu ada berapa kali? 3 kali. Karena ini N-nya 4, istilahnya begitu ya. Kalau N-nya 5 berarti akan menjadi 4 kali. Kalau N-nya 100 berarti sama dengan 99 kali. Bisa dimengerti di sini? Nah, terus kemudian kita lihat, ini if ya, ini percabangan ya. Ada 3 percabangan di sini. Dan percabangan ini tidak menggunakan else. Kenapa? Kenapa tidak menggunakan else? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kok nggak pakai else saja? Selama ini Anda tahunya if else. Lalu kenapa kok else-nya nggak ada? Ada yang mau mencoba menjawab? Saya dibantu. Apa menurut Anda? Dewanggap Yuka? Ya, Pak. Ya, menurut kamu? Kenapa nggak pakai else? Karena kalau mungkin karena percabangannya habis di 4, Pak. Percabangannya habis di bilangan keempat. Loh iya, nggak ada hubungannya kan. Maksudnya pertanyaannya itu kan harusnya pakai if else kan bisa. Kenapa kok nggak pakai else? Kalau itu kenapa ya? Kenapa ayo? Kira-kira. Kenapa kok saya nggak kasih? Mungkin Anda bisa, mungkin pertanyaan saya ganti. Kalau saya pakai else bisa nggak? Kalau pakai else. Kayaknya nggak bisa, Pak. Nggak bisa, betul. Jawabannya nggak bisa, betul. Nah, justru kenapa kok nggak pakai else? Kenapa nggak bisa? Karena gini, benar nggak? Karena kita itu harus membandingkan semua bilangan. Kalau pakai else berarti salah satu tok, betul nggak? Kalau pakai else, sekali lagi else, itu kan berarti lainnya. Berarti kalau sudah terpenuhi satu, maka lainnya tidak dianggap. Padahal belum tentu kan. Padahal semuanya harus dicek gitu. Nggak bisa cuma satu. Misalnya bilangan pertama saja yang dicek atau bilangan kedua saja yang dicek kan nggak bisa. Harus semuanya. Sehingga di sini kasus ini itu tidak pakai else. Ya, ada yang mau bertanya? Ini sederhana tapi saya butuh. Ini Anda harus jelas gitu bahwa ini Anda harus jelas karena kalau enggak nanti bingung. Oh, ini nggak pakai else kenapa gitu. Contoh kasus yang nggak pakai else kemarin saya sudah pernah bilang adalah apa? Mengecek pada saat Anda registrasi akun baru, misalnya Anda mau mendaftar email baru, di situ ada text box yang harus diisi, ada 10 text box, ya kan? Terus kemudian
Anda ngecek apakah ini ada yang kosong apa enggak. Ini ada text box banyak nih. Ini sudah diisi, ini kosong, ini sudah diisi, ini kosong, ini sudah diisi. Nah, ini 2 kosong. Harusnya semua diisi. Pakai else enggak? Kalau pakai else berarti salah satu sudah diisi, yang lain nggak usah dinilai, nggak usah dicek. Ya enggak? Berarti kasus text box ini itu tidak boleh pakai else. Harus semuanya. Jadi Anda harus paham kapan saya harus menggunakan else, kapan saya tidak. Jadi kalau kasusnya itu semuanya harus dicek, Anda tidak mungkin pakai else. Gitu ya. Bisa dimengerti ya. Oke, terus sekarang saya tanya, ini mau buat poin keaktifan. Kalau kasusnya ini adalah bilangan terbesar, kalau diganti jadi bilangan terkecil gimana? Adakah yang mau mencoba? Nanti saya masukkan sebagai bilangan Saya Pak, coba Pak. Ya, coba. Tinggal diganti aja Pak. Itu Ya, maksnya jadi min. Terus jika bilangan 2 lebih kecil dari bilangan min, berarti bilangan 2 tersebut dimasukkan ke dalam variabel min. Oke, semuanya ya, berarti semuanya. Sampai bawah ya. Iya Pak, Oke. sampai bawah. Kenapa bisa begitu? Kamu kok idenya begitu? Logikanya gimana kok bisa diganti jadi min terus dikurang dari dan sebagainya gimana? Kan sama saja Pak. Jadi Sama saja, betul. kita anggap pertama kali bilangan pertama adalah yang terkecil, terus Iya. jika ada bilangan kecil berikutnya, Iya. berarti kan asumsinya salah, lalu Iya. bilangan tersebut dimasukkan dalam variabel min tersebut. Oke, betul. Terima kasih. Bentar. Berarti artinya tidak perlu pakai else juga ya? Iya Pak, tidak perlu. Iya, betul. Ya. Betul. Oke, sebentar saya catat. Minmu berapa? 71 20 71 20 0557 557. Betul. Ada yang mau bertanya teman-teman? Cari bilangan terkecil, ya tinggal diganti itu min, tapi ingat jangan cuma hafalan, diganti, tapi juga harus diubah tandanya. Bisa ya? Nah, kasus kapan yang harus pakai else? Ya kalau dia itu salah satu terpenuhi. Kalau salah satu sudah terpenuhi, yang lain nggak usah dicek lagi, ya itulah pakai else. Gitu ya. Oke, sudah. Terus kemudian kita akan mempelajari ke arah yang percabangan ya. Nah, percabangan itu di dalam kehidupan sering kita hadapi, betul nggak? Anda sering sekali sebagai manusia itu selalu harus berpikir, saya mau ke sini atau ke sana, saya harus melakukan ini atau melakukan itu, gitu ya. Misalnya nih, ngantuk banget nih, aduh saya harus masuk kuliah nggak? Itu aja salah satu contoh. Saya harus datang kuliah nggak? Kalau ini offline, saya ngantuk sekali, saya harus datang nggak? Mungkin Anda harus pertimbangan juga kan, sebagai mahasiswa saya harusnya datang, tapi saya ngantuk, saya nanti sakit atau gimana, saya kurang tidur. Terus kemudian, tapi hari ini ada ujian nggak, ada tes nggak? Kalau ada tes ya harusnya datang gitu. Misalnya itu contoh saja. Dalam hati Anda, dalam pikiran kita itu berpikir untuk saya harus gimana. Gitu. Itu yang gampang, kasus yang mudah ya. Saya lapar, saya makan nggak? Gitu itu gampang banget ya. Atau yang paling sering sulit itu adalah saya harus makan di mana hari ini. Tempat makan saya apa ya? Saya bosan makanannya. Itu kan paling sering ya. Anak kos ya. Anak kos itu biasanya kayak gitu ya. Makan apa hari ini? Kita makan di mana hari ini? Nah, kalau yang sulit ya banyak. Yang sulit nanti kalau makin dewasa, makin besar, makin tua, akan makin banyak persoalan-persoalan. Nah, itu akan semakin sulit. Pertimbangannya itu semakin sulit, percabangannya semakin banyak, dan makin sulit untuk ditempuh. Pilihan-pilihannya itu berat semua, tahu ya maksudnya. Jadi milih yang mana gitu. Mana yang paling baik. Nah, itu yang paling sulit. Makanya butuh berdoa. Oke, nah ini contoh yang lain. Misalnya di jalan Anda ketemu mau kemana, ke arah mana, Surabaya atau mau ke Sukorejo atau kemana. Nah, di situ ada pilihannya. Mau ke kanan, ke kiri atau lurus. Untungnya nggak ada yang ke bawah ya. Kalau ke bawah kan berarti kemana? Ke bawah bumi begitu ya. Jadi pilih mau yang mana. Kalau Anda salah jalan ya salah sendiri, istilahnya begitu kan. Karena itu adalah pilihan kita.
Nah, komputer juga demikian. Komputer juga demikian. Dia juga harus diajari untuk memilih. Kalau Anda mau lihat yang kompleks banget di komputer, itu contohnya adalah AI, Artificial Intelligence. Kalau Anda lihat contoh studi kasus AI mungkin yang paling fantasi tapi keren itu adalah misalnya studi kasusnya misalnya Jarvis Iron Man. Dia begitu AI yang luar biasa begitu ya, yang bisa berpikir sendiri begitu, mengajarkan, membantu Iron Man dalam tugas-tugasnya. Itu kan AI ya. Dia bisa berpikir sendiri, dia bisa cari data sendiri, dia bisa membantu luar biasa. Walaupun kayaknya khayalan, tapi lama-kelamaan kita sudah lihat robot-robot sudah mulai ada, AI sudah semakin luar biasa, bisa mendeteksi macam-macam, ya kan? Google dengan luar biasa juga sudah makin canggih, gitu. Pekerjaan-pekerjaan kita juga semakin terbantu oleh perkembangan teknologi. Nah, artinya kalau Anda mau lihat percabangan yang kompleks sekali ya di game, di AI itu paling banyak percabangan. Terus untuk bisa mempelajari percabangan kita belajar apa? Yang pertama adalah operator. Operatornya ada 2, yaitu relasional dan logika. Operator relasional yang biasa dikenal itu adalah yang ini, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, apakah sama dengan, lalu kemudian tidak sama dengan. Nah, di dalam beberapa bahasa pemrograman ada yang beda, ada yang cuma pakai sama dengan begini, ada yang pakai tidak sama dengan. Jadi ada beberapa simbol yang berbeda-beda dengan bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Lalu operator logika yang biasa dipakai ada 2, yaitu tergantung bahasanya. Misalnya bahasa Python ada or, and, not. Nih. Sedangkan pakai bahasa C pakainya or, nih, and, dan not. Jadi agak berbeda ya. Masih ingat logikanya or, and, dan not? Kalau and itu yang gimana? Ada yang membantu saya? N itu dipakai untuk yang bagaimana? Kondisi seperti apa? Hasilnya gimana N itu? N itu kalau keduanya true, Pak. Kalau keduanya true baru betul ya? Ya, baru true. Ya. Contohnya kalau Anda pernah ingat nggak di ruang kelas kita di UKDW? Anda lihat gitu ya, Anda lihat di lab ya, atau mungkin di ruangan kelas yang menggunakan sandal jepit dan kaos oblong dilarang masuk. Pernah lihat itu tempelan stiker itu? Yang menggunakan sandal jepit dan kaos oblong dilarang masuk. Kalau Anda melihat pernyataan itu, ya kan, yang menggunakan kaos oblong dan sandal jepit, berarti dua-duanya ya. Kalau secara programming kan berarti dua-duanya. Berarti kalau saya cuma pakai sandal jepit aja, tapi pakai hem, boleh masuk dong. Iya nggak? Betul nggak? Karena saya pakai sandal jepit tapi nggak pakai kaos. Berarti saya pakainya hem, bagus, rapi, tapi sandal jepit. Secara logika kan harusnya boleh masuk. Karena and, ya nggak? Dan. Terus kalau saya cuma pakai kaos tapi saya pakai sepatu, boleh masuk dong. Tapi secara manusia, maksud dari tempelan itu pastinya salah satu tidak terpenuhi, ya nggak boleh masuk. Pasti kan? Artinya ketika Anda pakai sandal jepit ya sudah nggak boleh masuk. Anda pakai pakai kaos oblong ya juga nggak boleh masuk. Tapi secara nulisnya dan gitu. Padahal kalau programming, kalau komputer, and itu berarti harus dua-duanya. Nah itu juga contoh, saya biasanya pakai contoh itu kalau di kelas. Karena ngelihat sendiri tuh tempelannya. Terus kemudian ada juga yang begini, pernah dengar mungkin, ada seorang anak begitu ya, disuruh ibunya misalnya, tolong kamu ke toko beliin susu. Kalau ada telur beli 6. Terus dia pulang bawa apa? Bawa susu 6, bukan telur 6. Loh kenapa bisa gitu? Anaknya programmer mungkin. Kenapa? Dia lihat di tokonya beli susu ada. Terus kemudian ada telur di situ. Ya udah dia beli 6 susunya, bukan telurnya. Karena perkataan ibunya adalah tolong ke toko beli susu, kalau ada telur beli 6. Berarti kan secara komputer
Berarti kan jika ada telur, jika toko itu ada telur, maka susunya tolong beli 6. Padahal maksudnya telurnya yang beli 6 gitu kan. Nah, tapi karena dia programmer, ibunya ngamuk-ngamuk. Ya kan? Tapi secara komputer betul. Ya, secara komputer betul. Nah, ini hanya joke aja. Jadi kayak gitu kadang-kadang ya. Kita manusianya bermaksud begini, komputernya beda. Nah, lalu kemudian di dalam operasi relasional, ini kan operasi relasional tadi yang pakai operator kurang dari itu ya. Itu berarti Anda membandingkan dua hal. Yang namanya membandingkan berarti datanya sudah ada. Bukan kosong ya, tapi sudah ada. Namanya membandingkan berarti datanya sudah ada. Beda dengan operator pemberian nilai atau biasa dikenal dengan assignment. Assignment itu menggunakan biasanya pakainya sama dengan. Sama dengannya 1. A sama dengan B. Nah, ini artinya adalah A apapun nilainya diisi dengan nilai B, ditimpa dengan nilai B. Itu namanya operator assignment. Ini ya, assignment. Tapi kalau ini namanya comparison, membanding. Jelas ya? Terus kemudian hasil dari operasi membandingkan itu biasanya 2 kemungkinan. Benar atau salah. Ya, cuma true false, cuman begitu. Lalu jika yang mau dibandingkan lebih dari 1, maka biasanya ditambah dengan operator logika. Jadi misalnya ini ada kondisi 1, terus ini ada kondisi 2. Digabungkan. Nah, ini namanya operator logika. Ini namanya operator relasional. Ini namanya logika. Jadi tujuannya operator logika adalah menggabungkan 2 relasi, 2 kondisi atau lebih. And tadi sudah dijelaskan oleh teman Anda, itu adalah kalau dua-duanya betul, baru betul. Yang lain salah. Jadi contohnya kalau Anda kepengen diusir dari ruang kelas, Anda harusnya pakai kaos oblong dan sandal jepit. Ya kan? Karena tulisannya begitu. Bagi yang menggunakan kaos oblong dan sandal jepit dilarang masuk. Itu kalau secara komputer. Tapi kenyataannya manusia bermaksudnya beda, ya kan? Anda pakai sandal jepit ya udah nggak boleh masuk. Padahal pakai hem. Operator yang kedua biasanya yang dipakai adalah OR. Operator OR kebalikannya. Operator OR salah satu betul, itu semuanya pasti betul. Dua-duanya salah, baru salah. Contohnya adalah harusnya teks yang ada di depan kelas itu harusnya tulisannya bagi yang menggunakan kaos oblong atau sandal jepit dilarang masuk. Betul. Ya kan? Bagi yang menggunakan sandal jepit atau kaos oblong dilarang masuk. Salah satu sudah memenuhi syarat sudah nggak boleh. Gitu. Ya. Yang lain misalnya kadang ada program, misalnya program ya, misalnya masukkan data gitu, enter. Ini ketip-ketip ya, ketip-ketip. Ini inputannya itu harusnya kalau nggak yes, kalau nggak no, kalau nggak y kecil, no kecil. Kalau Anda masukkan selain ini, ya selain ini, maka dia akan tetap bertanya terus. Jadi enter akan muncul terus, masukkan, masukkan, masukkan sampai betul. Berarti logikanya apa? Pakai N atau OR. Kalau manusia ngomongnya, kalau Anda memasukkan salah satu gitu kan ya. Jadi ya dan sebagainya ya. Maka dia akan muncul terus. Artinya kalau salah satu sudah terpenuhi berarti harusnya sudah kan stop. Nah, ini berarti menggunakan OR ya. Jadi salah satu saja. Dia baik Y besar atau N besar atau Y kecil atau N kecil itu semuanya oke gitu. Begitu dimasukkan itu komputernya senang. Tapi begitu dimasukkan yang lain, huruf lain, maka dia akan bertanya terus. Gitu. Nah ini sering muncul. Jadi N sama OR itu Anda harus benar-benar paham kapan sih saya harus menggunakan N, saya kapan harus menggunakan OR. Contohnya kalau di textbook tadi, di textbooknya registrasi akun, ya kan? Ini textbooknya ini ada banyak 1, 2, 3, 4. Misalnya
semuanya harus diisi. Gitu ya, semuanya harus diisi. Kalau ada yang nggak diisi, maka akan muncul message box. Tolong diisi semua. Harusnya pakai and atau or. Kira-kira Anda mau pakai, coba kalau dari studi kasus ini bagaimana caranya? Supaya pokoknya kalau ada yang belum diisi harus ngomong. Harus nggak mau masuk. Bagaimana caranya? Studi kasus ini. Ada yang mau mencoba? Halo? Jangan tidur ya. Oke, saya tunjuk saja. Richard Del Tito. Ya, gimana? Supaya kalau ada yang nggak diisi, dia akan menampilkan message box. Logikanya N atau OR? N, Pak. Coba sebutkan, ngomong. Silahkan Anda berbicara. Gimana? Jika text box 1, gimana? Jika TA N2. Jika, gimana? Yang keras. Jika kotak 1. Jika 01. Ayo, kotak 1. Jika text box 1. Iya, text box 1. Ya. And text box 2. Jika text box 1 terus? N. Oke. Text box 2. Iya. Itu belum ada logikanya, baru N, baru text box-nya tok loh. Text box-nya itu mau dicek apanya sih? Kosong ya? Nah, berarti gimana? Silahkan disebutkan. Jika text box 1 apa? Text box 1 kosong. Kosong, ya, terus? And text box 2 kosong. Oke, terus? Terus sampai 4 itu. Terus? N lagi text box 3 kosong. Terus? N text box 4 kosong. Terus? Maka berhasil. And else gitu. Maka berhasil loh. Kosong kok malah berhasil. Gimana? Ulangi. Maka semua terpenuhi gitu. Maka oke berarti. Oke. Berarti Iya. diulangi. Tadi kamu kosong apa isi coba? Ulangi. Oh iya. Teks 1. Jika text box 1 Ya, jika teks box 1 kosong. kosong ya. Oke, terus? Jika teks box 1 terisi dan teks box 2 terisi juga. 3 terisi dan 4 terisi. Maka Oke, betul. Jadi kalau semuanya terisi baru oke, betul ya. Berarti N ya di sini ya. Berarti kalau di situ misalnya salah satu kosong gimana? Nggak mau karena N. N itu berarti semuanya harus terisi. Tapi kalau tadi kamu pakainya pakai kosong, maka harusnya OR. Paham di sini? Jadi kan tadi kan kamu pertama pakainya kosong. Kalau kosong nggak boleh N. Paham? Kalau kosong nggak boleh N, tapi kalau isi N. Gitu. Jadi Anda boleh pakai OR atau N, silahkan. Tapi prinsipnya Anda harus mengerti bahwa ini tuh harusnya yang dicek apanya gitu. Yang dicek isinya atau kosongnya. Nah itu kan Anda juga bebas. Anda mau ngecek kosongnya atau mau ngecek isinya. Kalau kosong berarti salah satu kan. Berarti OR. Tapi kalau isi berarti harus semuanya. Berarti N. Bisa dimengerti di sini? Ya, jadi ini kasus sederhana. Kelihatannya cuma N or, tapi ya lumayan. Tadi juga salah kan, artinya pertama kali makanya harus diulang-ulang benar. Jadi harus dipahami dulu soalnya. Anda tujuannya adalah menghambat kalau ada yang kosong, gitu kan? Nggak boleh masuk istilahnya kalau ada yang kosong. Oke, lanjut. Nah, terus kemudian kalau not itu kebalikan ya. Not itu kebalikan. True jadi false, false jadi true. Kalau XOR ini kalau sama true sama true misalnya, false sama false, maka hasilnya false. Tapi kalau beda, maka hasilnya true. Kita mungkin jarang ya menggunakan XOR. Tapi kalau yang not ini sering ya. Misalnya dipakai di sini.
Anda pernah lihat progress bar yang cuma lari-lari ke kanan ke kiri, geraknya ke kanan ke kiri terus, jadi cuma muter-muter gini. Muter gitu. Jadi begitu mentok, balik lagi. Mentok, balik lagi. Cuma kayak gitu. Jadi menggambarkan ada kegiatan tapi nggak tahu selesainya kapan. Kayak Windows XP tahu ya? Windows XP kalau booting seperti apa? Dan cuma jalan aja progress barnya. Tapi nggak ada 100%-nya. Betul nggak? Nah, untuk studi kasus seperti ini, Anda mau membuat animasinya untuk menggerakkan itu, apa namanya, progress bar-nya dari kiri ke kanan, itu Anda bisa pakai jika belum, if not, istilahnya, if not, jika belum mentok atau belum sampai batas kanan, maka posisi sama dengan posisi ditambah 1. Artinya posisinya digerakkan ke kanan, geser ke kanan. Bergerak ke kanan, posisi +1 kan berarti bertambah ya ke kanan. Else, posisi dikurangi 1. Berarti artinya if not, jika belum sampai mentok, belum sampai batas kanan, maka posisinya maju. Posisi sama dengan posisi +1. Selain itu, else, posisi sama dengan -1. Kapan bisa mencapai posisi -1? Kalau sudah mentok. Begitu sudah mentok, maka dia mundur. Ya, mundur sampai apa? Sampai habis, sampai depan sendiri, sampai batas kiri. Nanti ke kanan lagi gitu. Jadi Anda bisa pakai if not. Ini contohnya sederhana pakai not itu seperti itu. Not itu biasanya buat bolak-balik. Jadi hanya ada 2 kemungkinan. Bolak-balik itu. A, B, B, A, B gitu. Cuma seperti itu. Itu biasanya pakai not bisa. Ya. Oke, terus kemudian contoh sekarang langsung ke soal seperti ini. Siapa yang mau mencoba soal nomor 1, true atau false? Silahkan, nanti saya akan catat. Saya akan catat sebagai poin keaktifan. Ada yang mau mencoba? Lumayan loh. Saya tunjuk aja kalau nggak mau. Frebimo Kurniawan. Ya, Pak. Ya, silahkan dicoba soal nomor 1. Dikerjakan bareng dengan saya. Yuk. Pelan-pelan dikerjakan dulu bareng dengan saya. Yang harus dikerjain dulu yang mana? Bagian kirinya dulu tuh, Pak. Iya, berarti gimana? B dikali 5 dikali 7. 5 dikali 7 berarti berapa? 35. Sini ya. Terus? Ditambah 14. Tambah 14 berapa? 49. Ya, terus? Terus di sebelahnya itu C dikali B berarti 7 kali 5 35. Iya, 35 terus? Ditambah 14. Oke, sama berapa hasilnya? Sama dengan 49 juga. Ya, ini berarti True, Pak. True atau false? False, Pak. Lebih False. besar, saya salah. Ya, 49 lebih besar dari 49. Gini Tidak, ya? salah, false, Pak. Salah, false. Oke, Nimo berapa? 71.200. Ya. 612. Nah, terus soal nomor 3. Bukan nomor 2, nomor 3. Siapa yang mau mencoba? Udah ada? Saya tunjuk lagi. Fernando Jose. Fernando Jose. Nggak ada. Fernando Jose. Ini kenapa mic-mu mati terus atau gimana? Silahkan dijawab.
Berapa? Saya akan lihat chatmu. Soal nomor 3 ya. Ini lagi mikir atau enggak? Kamu lagi mau ngerjakan apa enggak? Gimana, mau ngerjain enggak? Doi, Fernando. Enggak? Kamu nggak mau ngerjain? Nggak ada jawaban sama sekali? Atau lagi mikir? Oke, ganti orang. Kamu nggak mau melewatkan kesempatan dulu? Saya Pak pengen coba. Oke, ya Budi. Gimana? Silakan. Jawabannya true ya Pak. Ya, saya belum tahu. Ayo kita kerjain bareng. A kali B sama Berapa? dengan C kali D itu true Pak. Ini A kali B berapa dulu? A kali B 70 Pak. Oke, ya terus? C kali D 7 kali 10 sama 70. Ya, oke. Ini berarti True. true ya? Ya, terus? Ini D lebih besar dari A, salah Pak. Soalnya salah ya? 10 lebih kecil dari A. Ya, terus? B kurang dari C benar Pak. B 5 kurang dari 7. Oke, betul ya. Terus? D lebih besar dari C benar Pak. 10 lebih dari 7. Berarti true juga. Ini lalu N hasilnya apa? True. True. Berarti ini di sini true ya. Ya. Terus kemudian true or false or true hasilnya? True. True. Ya, betul. Bentar, ini mau berapa? 712 712 00 664. Ini ya. Oke. Makasih Pak. Ya. Nih, terus yang ketiga, yang terakhir. Siapa yang mau? Ada yang mau mencoba? Joshua Wanggai. Iya Pak. Yo, gimana? Mari kerjain bersama saya. Iya, yang B kurang A itu B kurang A lebih besar sama dengan C itu Iya, false. False. Ini false. Terus? D tidak sama dengan Mana dulu? Oh, ya Pak. Yang dikerjain mana dulu? Yang D tidak sama dengan A. D tidak sama dengan A atau A dan C dulu? Kayaknya. Oh iya, A dan C kayaknya. Oke, A dan C ya? Iya Pak. A dan C atau ini? Oh, ini kalau ini jelas ini sendiri ya, satu kesatuan ya. Oh iya Terus Pak. kemudian ini dikurangi ya ini. Dikurangi tidak nol. Atau kita anggap aja, kita kurungi aja ya biar gampang ya. Jadi ini sendiri ya. Iya Pak. Silakan dikerjakan dulu. D tidak sama dengan A, true. True, oke. Terus Kemudian C dikurangi tidak nol. Tidak nol itu berarti berapa? Tidak nol itu berarti 1 ya. Iya. C dikurangi 1 berarti 6 ya. Iya. 6. Terus kemudian true dan 6. Nah, 6 ini dianggap apa? True juga karena dia positif. Oke, berarti true dan true. True dan true. Terus
Ini or ya. Kemudian False ya or true. False or true. Hasilnya False. false or true. Hasilnya Ini true. ya, berarti ini hasilnya true ya. Oke, sudah. Berarti NIM berapa? 71 20 06 71. Oke. Terima kasih. Next. Nah, di dalam komputer percabangan itu dikerjakan kalau benar. Jadi kalau kondisinya benar atau satu atau true itu dikerjakan. Kalau salah atau false atau nol itu tidak dikerjakan. Contoh perbandingan ini saya lewati karena gampang. Ya. Lalu kemudian biasanya sintaks yang pertama adalah sintaks if sederhana. Ya. Sintaks if sederhana ini tanpa else. Oke, tanpa else. Jadi cuma satu if dan langsung then begitu. Nah, kalau Anda lihat flowchart-nya ini tidak ada statement false-nya. Karena memang tidak ada di sintaksnya, tidak ada di if-nya. False-nya nggak ada, tapi dia lihat panahnya langsung tetap ke bawah, ya. Itu tapi mengerjakan statement lain, perhatikan, statement lain. Statement lain itu artinya tidak dalam satu grup. Tidak dalam satu grup ini grouping ya, ini grup. Jadi kalau dia benar, maka mengerjakan statement benar, tapi tidak ada else-nya, sehingga ketika dia salah, maka dia langsung mengerjakan statement lain. Begitu ya. Sedangkan kalau pakai else, lihat, kalau pakai else itu ada bagian statement jika salah. Beda ya. Jadi kalau yang tanpa else itu tidak ada statement false. Lalu setelah dia memilih salah satu statement true atau statement false, maka lanjut ke bawah yaitu ke statement lain. Jadi ini satu grup, baru kemudian ada statement lain. Nah, bagaimana cara menggrouping kalau statementnya banyak? Nah, kalau statementnya banyak seperti ini. Statement true-nya bisa banyak, bisa lebih dari satu ya. 1, 2, 3, 4, 5 bisa banyak. Statement false-nya juga bisa banyak. Nah, ini berarti butuh grouping. Grouping ya. Ini juga butuh grouping. Nah, grouping itu bisa pakai apa? Kurung kurawal. Ini kalau di C ya. Atau pakai begin end. Itu kalau di Pascal. Atau kalau di Python pakainya tab. Ya enggak? Masih ingat ya? Ada kurung kurawal, ada begin end, atau tab. Nah, demikian juga dengan statement true-nya, sama, di grouping. Statement lain itu berarti di luar grup itu. Bisa dibilang ya, kalau ini sampai nggak terpenuhi semuanya, maka dia pasti dikerjakan. Karena statement lain itu berarti tanpa terpengaruh oleh kondisi gitu ya. Di luar dari if-nya. Bisa dimengerti ya di sini ya. Nah, ini adalah contoh pada Python kalau Anda mau menggrouping. Yaitu Anda harus menggunakan tab. Ini ada tabnya. Ini juga ya ada tabnya. Terus kalau pakai bahasa C tidak harus di tab. Jadi ingat ini tidak harus. Kalau ini wajib. Yang ini tidak. Terus untuk menggrouping di bahasa C harus pakai kurung kurawal. Buka dan kurung kurawal tutup. Jelas ya? Dan jangan lupa ada titik koma di setiap statement. Saya akan langsung kasih contoh di programmingnya. Nah, ini contohnya adalah pada Python dulu. Kelihatan ya source code saya? Coba Anda lihat. Programnya sederhana ya. A sama dengan 9. Jika A sama dengan 9, maka print ya 1, ya 2, ya 3, else print tidak 1, tidak 2, lalu kemudian ada print lagi tidak 3, tapi tabnya berbeda.
Outputnya apa? Outputnya adalah yang ada di bawahnya. Ya 1, ya 2, dan ya 3 itu tampil. Lalu tidak 3 itu tampil. Mengapa? Karena tidak 3 ini itu adalah statement lain. Berarti bukan ikut else yang di bawah. Walaupun judulnya saya tulisnya tidak 3. Tapi lihat tab-nya. Tab-nya itu tidak ikut ke else-nya ini. Jadi ini menjadi statement lain. Paham sampai di sini teman-teman? Saya butuh masukan dari kalian. Paham? Atau mau bertanya? Bisa ya? Paham, Nah, paham, Pak. Ya. paham. Oke, sekarang misalnya ini 10. Hasilnya apa? Tidak 1, tidak 2, tidak 3. Tidak 3. Oke. Pertanyaannya apakah tidak 3 itu karena else? Bukan. Bukan. Betul. Tidak 3 itu sendiri ya. Bisa dimengerti di sini? Tidak 3 itu nggak ada hubungannya. Bukan karena else. Tapi betul jawabannya adalah tidak 1, tidak 2, tidak 3. Gitu ya. Nah, terus yang bahasa C. Mana? Kok nggak ada? Oh ini. Ini dulu. A sama dengan 9. Ini perhatikan. Ya. Pertama Anda harus punya include stdio.h, jangan lupa. Lalu integer main, jangan lupa. Kurung kurawal buka. Ini kalau awalnya pertama kali itu ini ya, ini saya cut nih. Nah, ini kosongan begini. Itu pertama kali Anda harus bisa ngetik ini. Ngetik dari kertas kosong itu adalah ketikan pertama Anda adalah harusnya ini. Terus baru Anda coding. Oke, codingnya ini isinya. A sama dengan 9. Jika A sama dengan 9, maka apa tampilannya? Kalau di sini kalau dijalankan apa? Outputnya apa, teman-teman? Ada yang bisa melihat outputnya apa? Menurut kamu outputnya apa? Gary, Sunjay? Outputnya ya 1 sama dengan 9. Ya 1, 9 itu. Yang benar outputnya apa? Kamu baca coding ini enggak? Lihat di layar. Outputnya apa? Outputnya ya. Cuma tulisan YA gitu toh? Ya 9 itu. Ya 9? Mana ada tulisan ada ya 9? Saya nggak pernah ngeprint Yang garis miring N. Backslash N itu enter. Oh, ya 1, ya 2, ya 3. Oke, berarti outputnya adalah, ulangi, yang percaya diri. Ya 1, ya 2, ya 3. Oke, berarti ini ya outputnya ya, betul. Ya 1, ya 2, ya 3. Coba kita jalankan. Nah, ternyata salah. Mengapa? Tidak 3-nya kok muncul? Coba ada yang bisa menjawab? Kenapa tidak 3-nya muncul? Gary? Kenapa kok tidak 3-nya muncul? Gimana, Gary? Kenapa kok tidak 3-nya muncul? Karena Ini bukan apa di sih? dalam else-nya, Pak. Karena apa? Dia bukan di dalam masuk ke dalam else. Bukan masuk dalam else. Berarti ini artinya apa? Ini adalah suatu statement apa? Statement lain. Yang lain di luar dari if else. Di luar dari if-nya, betul. Jadi tidak 3 itu selalu muncul apapun yang terjadi. Paham ya teman-teman? Coba sekarang saya ganti. Ini jadi 1. Outputnya apa? Selain Gary. Saya kasih. Zevanya.
Shevanya tadi sudah belum? Belum toh? Shevanya Hansnuya. Ya, Pak. Ya, outputnya apa? Outputnya tidak 1, tidak 2. Sudah, cuma itu. Sama tidak 3. Oke, berarti ada 3 baris, tidak 1, tidak 2, tidak 3. Coba. Ya, Pak. Betul ya? Mengapa? Karena ini kan jelas false, jelas salah, maka dia nampilin ini tidak 1, tidak 2, tidak 3 itu siapa? Tidak 3 itu adalah statement lain. Jadi selalu muncul. Ada yang mau bertanya di sini karena belum jelas? Ada? Bisa ya? Sekarang mari kita bermain-main dengan if. Bentar, saya ubah dulu. Biar nggak bingung. Nih. Oke, kalau seperti ini, ini mau buat poin keaktifan nih. Ini ada program bahasa C ya. Silahkan, ada yang mau menjawab outputnya apa? Yang perlu diperhatikan, bentar, sebelum menjawab, yang perlu diperhatikan bahasa C tidak terpengaruh dengan tab. Jangan melihat tabnya. Oke. Silahkan, ada yang mau mencoba? Lumayan loh kalau benar. Outputnya apa? Kalau enggak saya tunjuk. Saya Yuk. ingin coba. Siapa namanya? Kamu siapa? Edward. Edward. Oke, coba. Outputnya ya. Kan itu pertama A-nya integer-nya nilainya 2, B sama dengan 3, C sama dengan 4. Nah, itu kan if A sama dengan 2 dan if B sama dengan 3 serta if C sama dengan sorry saya salah. Ini saya hapus. Ini enggak ada kurung-kurang. Oh iya. Dah. Kan if A sama dengan 2, terus if B sama dengan 3, if C sama dengan 4, maka print 4 gitu kan. Selain itu print bukan 3 dan juga print bukan 2. Kan A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, C sama dengan 4. Berarti tiga-tiganya memenuhi persyaratan, maka print 4. Oke, terus? Print 4, betul. Terus? Ya, print 4. Terus output lain? Kalau intinya di layar munculnya apa? Di layar munculnya 4. Oh, 4 saja? Iya. 4 saja? Yakin? Backslash n itu enter? Iya, kan slash n 4 saja? Ini mau dipakai buat nilai loh ya. Kalau dapat, mari kita lihat. Itu deh, berarti soalnya ada bukan 2-nya, soalnya itu else-nya. Saya salah baca soalnya tadi saya pikir print F-nya yang bukan 3 sama bukan 2 satu baris. Jadi yang benar ya kan print 4, terus setelah print 4 itu di bawahnya nanti ada perintah print bukan 2. Bukan 2 itu berarti statement lain gitu kan? Statement lain nggak tapi masuk. Kamu belum dapat ya. Ya, betul. Yeah. Nanti kamu nyoba lagi yang lain. Ini belum dapat karena kamu salah. Oke, kamu boleh nyoba lagi. Sebentar. Ada yang belum paham, teman-teman? Jawabannya adalah 4, betul tampil ya. Karena ini benar semua toh. Terus 4 muncul, lalu kemudian
print bukan 2 ini karena apa? Karena dia itu tidak ada hubungannya dengan yang lain-lain. Oke ya, tidak ada hubungannya dengan yang lain-lain, jadi dia itu statement lain. Oke, itu tadi teman Anda cuma jawab ini, jadi salah, belum berhasil. Sekarang saya ganti, ini saya ubah jadi tidak sama. Silahkan, siapa yang mau mencoba? Itu saya boleh coba lagi atau soal Boleh, yang lain? boleh. Tapi kalau betul ya. Oh ya, berarti kan itu kalau B-nya tidak sama dengan 3, A sama Berarti kan dengan 2, salah B tidak kan? sama dengan 3, Ya. sama dengan 4, berarti yang if ini salah. Ya. Percabangan salah, berarti yang di print nanti print 3, print bukan 3 sama print sama Jangan terpaku pada tab. oh ya, berarti print bukan 3 terus ada enter spasi terus print bukan 2. Berarti ada 2 baris. Yang Ya. satu bukan 3, yang satu bukan 2 ya. Menurut kamu gitu kan? Iya. Ya, nggak mau ganti jawaban? Barisnya if else. Iya ya, itu jawabannya. Oke, jawabannya berarti 2 baris ya. Satunya adalah bukan 3, enter, terus kemudian bukan 2. Betul ya? Itu jawabanmu ya. Mari kita coba. Dapat apa enggak, teman-teman? Kayaknya bukan 2 toh, Pak. Tidak dapat. Yuk, why? Dia bisa memberikan penjelasan yang bagus, nanti saya kasih poin keaktifan. Kalau benar. Kenapa kok munculnya cuma bukan 2? Yo. Materinya ini aja udah cukup sebenarnya, karena sebenarnya ini sudah mencakup semuanya. Kita bermain aja di if. Anda jadi compiler sebelum di-compile. Oke, kenapa kok munculnya cuma bukan 2? Saya bisa punya banyak sekali soal. Jadi saya di kelas pagi itu saya bisa ngabisin ini waktunya lama banget. Makanya nggak selesai. Saya bisa tinggal ngutak-ngatik sedikit, itu banyak sekali yang bisa saya coba. Ayo, kenapa bukan 2? Kalau ada yang bisa memberi penjelasan, maka akan dapat poin aktif. Nyoba aja kan nggak apa-apa ya. Maksudnya Coba dulu, Pak. Ya, nyoba dulu ya, nggak apa-apa, mari. Itu karena if-nya kan ada 3. Ya. Ada 2 yang terpenuhi. 2 Jadi, terpenuhi itu yang mana? Yang if A sama dengan 2. Terpenuhi, oke. Terus? Sama if C sama dengan 4. Loh ya nggak mungkin. If C iya, sama dengan 4 if-nya, tidak mungkin. Wong yang jelas 2 sudah udah salah salah. ya. Yang 2 udah salah. Iya. Jadi if yang pertama udah benar, jadi yang else itu di skip. Iya. Yang if 2 skip, if 3 skip, yang else juga di skip. Tapi kenapa? Else itu punyanya siapa sih, pertanyaan saya justru? Else itu punyanya if yang mana? Baris nomor berapa? Itu statement beda gitu nggak sih? Else itu beda. Gimana ya? Bingung Jadi, jelasinnya itu. Jadi pertanyaan saya adalah else itu punyanya siapa? If C sama dengan 4, Pak. If C sama dengan 4. Siapa yang ngomong tadi? Budi, Pak. Itu, Pak. Budi, oke. Kenapa bisa gitu, Budi? Menurut kamu kok kenapa else-nya itu ngikut ke if C sama dengan 4? Bukan if B sama dengan 3 atau if A bahkan. Padahal kalau dari tab-nya ya, itu kan urutannya if A ya itu ya.
Ya enggak? Else-nya itu kan seolah-olah kayak punyanya A kan? Seolah-olah. Kenapa kamu malah bilang if else itu punyanya C sama dengan 4? Jawabannya betul, Budi. Jadi kamu betul kalau ngomong else itu punyanya if C sama dengan 4. Betul. Tapi kenapa gitu kan? Nah, jawabannya adalah else itu selalu ngikut dengan if terdekatnya. Ya. Source code seperti ini tuh nggak error loh. Coba Anda lihat. Ini dikompil mau, dijalanin mau loh. Kok bisa nggak error? Kan bingung kan? Else-nya itu ikut punyanya siapa? Dia akan ikut dengan else terdekat. If terdekatnya, yaitu C sama dengan 4. Dia bukan punyanya A sama dengan 2. Dia bukan punyanya B tidak sama dengan 3. Jadi dia punyanya C sama dengan 4. Karena dia if terdekatnya. Pasangan terdekatnya bisa dibilang begitu. Maka dari itu, karena if-nya itu adalah punyanya, else itu punyanya if C sama dengan 4, maka ketika B-nya tidak sama dengan 3, ya kan? Berarti kan salah tuh, false. Berarti baris 7 tidak dikerjakan. Baris 7 tidak dikerjakan, kenapa else-nya nggak muncul? Karena else-nya punyanya baris 7, maka segrup itu, satu grup itu tidak dikerjakan semua. Bisa dipahami? Terus, karena semuanya udah nggak ada, ya udah satu-satunya yang belum, yang statement lain itu adalah baris 11. Maka muncullah bukan 2. Jadi cuma satu yang muncul, yaitu bukan 2. Karena B tidak sama dengan 3, salah, maka if C sama dengan 4 tidak dikerjakan, else-nya otomatis tidak dikerjakan. Karena dia satu bagian, satu grup. Bisa dimengerti? Pak, mau tanya, Pak? Ya, boleh banget. Pak, kalau misalnya else-nya semisal nih, saya mau diikutkan dengan if yang A sama dengan 2, berarti harus kayak contoh tadi ya, Pak, dikasih kurung kurawal sendiri ya? Terus else-nya Jadi juga ya? harus dikasih kurung, betul. Jadi ini, kalau pengen else-nya itu ikut yang itu, yang A ya, maka caranya begini. Nah, jelas? Kalau Anda pengen else-nya itu punyanya if A sama dengan 2, maka beri kurung kurawal. Bisa dimengerti? Ayo. Coba sekarang kalau seperti ini. Kalau seperti ini ya. Maka outputnya apa? Siapa yang mau mencoba? Bukan 3, bukan 2, Pak. Ini kamu yang ngomong. Yang bicara siapa? Budi. Oh. Outputnya ini, 2 ini. Yang benar, coba dibaca lagi, Bud. Kayaknya bukan 2 aja, Pak. Bukan 2 aja, betul. Ya cuma ini tetap. Kenapa? Karena kan ini tadi sudah true kan? Sampai sini toh. Sampai sini false. Berarti ini kan nggak dikerjain. Ya sudah. Berarti nggak ada apa-apa. Lah else ini kan punyanya si nomor 5. Baris 5. Berarti kan nggak ada hubungannya sama yang tadi. Ya nggak? Berarti outputnya cuma bukan 2. Oke, kita coba. Dah, bukan 2. Jadi tidak mengubah apapun bisa dibilang dengan menggunakan kurung kurawal ini. Tapi begitu saya ganti nih. Nah, misalnya. Maka outputnya coba. Kalau seperti itu outputnya apa? Bukan 3, bukan 2. Iya. 3, Bukan 3, bukan 2, betul. Karena yang pertama salah, ya kan? Berarti langsung ke else-nya kan? Dah, dia ngerjain ini. Habis itu bawahnya otomatis, karena ini kan bukan apa-apa. Ini kan statement lain. Jadi, bukan 3, bukan 2, itu kalau dilakukan ini. Oke ya, saya ubah lagi, kembali ke semula yang tadi.
Udah paham sampai di sini? Terus sekarang saya tambahkan satu baris di sini. Outputnya apa? Yo, ini poin keaktifan. Error enggak? Ini aja kalian jadi compiler, ini error enggak dulu ya? Satu soal ini saya bisa buat jadi 20 soal. Satu coding ini. Siapa yang mau poin keaktifan? Outputnya apa? Saya kasih ya source code-nya ke kalian ya. Bentar, lewat chat. Tunggu ding sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai baru saya kasih. Nanti saya berikan nih source code-nya. Yuk, outputnya apa? Siapa yang mau poin keaktifan? Mau nyoba, Pak. Yuk, siapa namanya? Dion, Pak. Dian. Dion. Nggak kedengeran siapa? Gary. Dion. Oh, Deon. Ya. Dion. Yuk, outputnya Pak. Outputnya berarti 4 sama bukan 2, Pak. 4 sama bukan 2. Kenapa? Soalnya kan proses A sama dengan 2 benar. Betul, Terus ya. B tidak sama dengan 3 salah. Ya. Jadi ini yang print dia tidak ditulis. Ya, terus? Lalu lanjut ke if C sama dengan 4, betul. Ya. Jadi di print 4. Ya. Lalu LC nggak kepake karena aneh sama dengan 2. Ada jadi langsung Karena ke print aneh sama dengan 2. Yang benar. Ini berarti kamu tuh pas kebetulan. Jadi kebetulan betul jawabannya. Memang betul jawabannya 4 dan bukan 2. Tapi cara jelasinnya salah. Ulangi coba. Salah. Cara jelasinnya. A sama dengan 2 betul. Ya. Betul. Terus kan lanjut ke if B tidak sama dengan 3, salah. Salah. Berarti ya tidak dikerjakan, betul ya? Terus itu C sama dengan 4 itu ikutan ke B atau bukan? Oh. Itu ikut di grupnya B atau bukan? Atau itu berbeda grup? Nah, itu yang penting. If C sama dengan 4 itu ikutan dengan B atau tidak? Tidak. Tidak ya. Makanya itu sesuatu yang berdiri sendiri kan? Ya. Maka keluar print F4. Maka 4 muncul. Terus LC itu punyanya siapa? Punyanya 4, Pak. Punyanya 4, berarti punyanya baris 8 ya? Iya. Oke. Terus bukan 2 itu sendirian ya. Berarti outputnya adalah 4 dan 2. Bukan 2. Coba kita jalankan. Betul. Jadi Deon betul. Bentar. Saya catat. Berapa Deon? 712-00539. Oke, betul Deon. Nah, ini perhatikan teman-teman. Paham nggak kenapa Deon tadi? Jadi saya mau kata kuncinya di sini. Print F ya itu punyanya siapa? Itu punyanya ini. Ini satu grup. Oke, satu grup. Pertanyaannya adalah apakah dia punya else? If B itu punya else enggak? If B tidak sama dengan 3 punya else enggak? Jawabannya tidak punya. Oke, jadi dia ini tidak punya else. Terus, if C sama dengan 4, karena saya tambahin ini ya, begitu saya tambahin di baris 7, maka if C sama dengan 4 ini bukan menjadi bagian dari if B. Dia jadi if sendiri. Terus else-nya punyanya siapa? Punyanya ini. Ini satu grup. Ini satu grup lagi sendirian. Nah, sekarang coba saya ganti jadi ini.
Outputnya apa? Siapa yang mau jadi poin keaktifan? Saya mau nyoba, Pak. Ya, ini siapa tadi? Fandi. Fandi, oke. Outputnya ya 4 sama bukan 2. Ya, betul. Saya jalankan. Ya, 4 dan bukan 2. Mengapa begitu, Fandi? Di atas ada if A sama dengan 2, benar. Lalu turun ke bawah if B sama dengan 3, benar. Maka di print ya. Lalu ke bawah lagi ada if C itu sama ke bawah dengan... lagi itu karena apa? Ke bawah lagi if C sama dengan 4 itu karena apa? Karena apa? C sama dengan 4 itu karena B atau bukan? Karena... Atau beda lagi? Beda lagi, Pak. Oke, beda lagi. Berarti C itu berbeda lagi ya. Jadi bukan karena B-nya benar maka C-nya dikerjain, bukan loh. Ya. Ya, oke. Berarti C itu berdiri sendiri. Terus kemudian? C sama dengan 4 benar, lalu print 4. Oke, terus? Lalu yang terakhir print bukan 2. Oke. Ya. Statement lainnya itu. Yo, saya lanjut. Saya ubah lagi. Nah, outputnya apa? Saya boleh nggak, Pak? Boleh. Outputnya itu bukan 4, bukan 3 dan bukan 2. Udah nggak mau ganti jawaban? Yang benar. Coba sekali lagi. 4 ikut enggak? 4 ikut, Pak. 4 ikut. Oke, kita coba berarti. Salah ya? Iya, Pak. Kenapa? Kalau kamu bisa jelasin, dapat nilai. Kenapa 4 nggak ikut? Malah keluarnya bukan 3, bukan 2. Coba diperhatikan, diteliti lagi. Nggak bisa? Nggak bisa. Yang lain? Kenapa keluarnya kayak gini? Karena yang di B tidak sama dengan 3 itu statementnya sudah benar, Pak. B tidak sama dengan 3. Salah. Statementnya salah, terus jadi dia langsung ke bawah print bukan 2 ke Ya, statement bukan 2 apa bukan 3? bukan 3, terus baru yang bukan 2. Iya, betul. Jadi ingat ada kurung kurawalnya. Ini tadi kamu siapa? Fandi. Ya tadi siapa? Yang jawab siapa barusan? Iya, saya Pak Fandi. Tadi Fandi udah dapat belum? Oh, sudah, Pak. Oh, sudah. Ya udah ya. Kalau sudah ya. Tapi terima kasih. Belum ditulis, sudah. Oh, belum ditulis? Iya. Oke, berapa? 712000532. Tapi jawabannya betul, Fandi. Jadi, makasih, Pak. Ya, jawabannya betul. Lihat, ini udah ada kurung kurawalnya, teman-teman. B tidak sama dengan 3 kan salah, toh? Wong ini jelas 3. Nah, kalau salah berarti ke else-nya dong. Jadi langsung ini kan satu grup sekarang.
Ada kurung kurawalnya loh. Sudah saya kasih kurung kurawal. Berarti begitu salah, maka langsung ke else. Else-nya apa? Bukan 3. Sudah selesai. Ya enggak? Oke, sekarang terakhir di soal ini. Bentar. Udah, maksudnya apa? Saya mau coba, Pak. Boleh. Keisha ya? Ya, outputnya nanti cuma, ya. Ya, tanda seru ya? Ya. Cuman satu itu ya? Ya, Pak. Ya, oke. Mari kita coba. Betul? Ya, betul. Kenapa bisa begitu? Bisa kamu jelasin? Karena kan yang if-nya itu, yang else-nya itu punyanya if sama dengan B. Terus tadi B-nya sudah memenuhi. Betul gitu ya? Ya. Ini kan betul. Terus kemudian dia jalanin ya. Gitu. Ya, terus yang untuk if-nya, if tidak sama dengan 4 tidak memenuhi, maka salah tidak ya. Ya. Tapi pertanyaan saya, C itu ikut karena B bukan? Ikut di grup B bukan? Ikut, Pak. Ikut ya, karena kurung kurawalnya ya. Iya, Pak. Ya, berarti betul jawabannya. Sebentar, saya catat dulu. Berapa? 71.200 616. Oke. Cukup atau ada yang mau main-mainkan lagi? Ayo. Ada yang mau, Pak, kalau itu ditambah ini boleh. Silakan, saya tinggal ngetik aja. Ada yang mau mencoba-coba? Atau gimana? Atau sudah cukup? Dengan belajar ini Anda bisa tahu, oh logikanya jalan nggak? Ya nggak? Anda harus pertama teliti. Perhatikan teliti kurung kurawalnya di mana, tab-nya di mana kalau Anda berpikir tab ya. Ini ikut siapa? Else-nya itu ikut siapa? If-nya ikut siapa? Itu penting. Gitu ya. Jadi logikanya sih gampang, cuman if-ifan kan mudah, cuma antara ya dan tidak aja kan. Tapi masalahnya adalah Anda harus paham gitu bahwa ini tuh ikut siapa, ini bagiannya siapa, ini kurung kurawalnya siapa dan sebagainya. Udah cukup? Ada yang mau bertanya? Kalau sudah saya ganti ke slide lagi. Udah ya? Oke, nah ini saya berikan. Bentar. Mana? If, contoh if. Kok ini? Chat. Itu ya, contoh 1 ya. Oke, saya lanjutkan ke slide. Nah, sekarang ada kasus tentang harga barang. Harga barang itu kalau di atas 50.000 dapat diskon. Ya, tapi kalau enggak di atas 50.000 enggak diskon. Berarti kan sederhananya, misalnya harga barangnya 36.000. Berarti walaupun diinputkan diskonnya 10%, tetap enggak ada perubahan. Kenapa? Karena diskon hanya untuk harga barang di atas 50.000. Ya, jadi kenapa 36 kok tetap aja 36? Karena tidak dapat diskon apapun. Begitu ya, ini contoh kasus yang sederhananya. Lalu kalau harga barangnya 75.000 dimasukkan diskonnya, maka totalnya berubah. Mengapa? Karena 75.000 lebih dari 50.000 dan dapat diskon. Ini kasusnya. Berarti if-nya gimana? Berarti if-nya adalah kalau lebih besar dari 50.000 baru dapat diskon. Kalau tidak, maka tidak ada diskon sama sekali. Gitu ya. Nah, ternyata ada perubahan kasus di sini. Bentar. Diskon
hanya untuk harga barang di atas 50.000. Jika harga barang lebih dari 100.000, lebih loh ya, lebih dari 100.000, maka dapat tambahan diskon 10% lagi. Perhatikan, jadi dapat tambahan diskon 10% lagi. Berarti syaratnya pertama, perhatikan ya, diskon hanya untuk harga barang di atas 50. Jadi kalau di atas 50 baru dicek lagi apakah harganya lebih besar dari 100.000 atau tidak. Kalau iya, maka diskon yang sekarang ditambah lagi 10%. Cara menotal diskon tidak ditotal misalnya 50 plus 50 sama dengan 100, enggak ya. Tapi 50 didiskon dulu baru didiskon lagi 50. Bukan di total diskonnya. Seperti di mall, kalau Anda pernah belanja di mall, diskon 50 plus 20 itu maksudnya bukan 70% kan? Tapi 50 didiskon dulu baru didiskon lagi 20%. Nah, jadi bukan plus gitu. Nah, ini contohnya. Kalau harga barang 40.000 dimasuki diskon 25, tetap aja 40. Mengapa? Karena kurang dari 50.000. Ya, tidak kena. Lalu kalau 60.000 diskon 40%, ya udah berarti dia kan didiskon 40% jadi 36.000. Tapi tidak dapat tambahan bonus diskon lagi. Kenapa? Karena harganya kurang dari 100.000. Kalau harganya 120.000 didiskon 25%, totalnya 81. 81 itu dari mana? Dapat dari 25% ditambah 10% lagi. Karena harganya lebih dari 100.000. Paham di sini ya? Maka if-nya akan berubah. Jika harganya lebih dari 50.000, maka yes didiskon. Tapi diskonnya berapa? Ya terserah inputannya. Tapi dicek lagi, kalau harganya lebih besar dari 100.000, maka yes, diskonnya ditambah lagi 10%. Begitu ya teman-teman? Bisa ya? Paham ya maksud dari kasus-kasus seperti ini ya? Ini biasanya nanti Anda akan dapat misalnya di kasus misalnya diskon, lalu kemudian bonus ya. Terus misalnya gaji berdasarkan kategori golongan pegawainya, gaji berdasarkan santunan keluarganya, misalnya kalau anaknya 2 gajinya seperti ini, kalau anaknya 1 gajinya seperti ini. Nah itu kan ada ya kadang-kadang. Pangkatnya ini, jadi ada berlapis-lapis gitu loh kemungkinan-kemungkinannya. Seseorang dapat gaji berdasarkan pertama dia udah kerja berapa lama, misalnya gitu. Yang kedua dia golongan berapa. Yang ketiga dia punya anak berapa misalnya. Menikah sudah tapi belum punya anak, itu mungkin dapat gajinya lebih sedikit dibandingkan yang sudah punya anak. Misalnya begitu. Lalu kemudian ada lagi nanti berdasarkan misalnya S1, S2, S3, mungkin begitu. Jadi ada banyak golongan-golongan gitu. Nah, ini berarti butuh if yang bertingkat-tingkat gitu. Maksudnya begitu. Oke. Terus kemudian percabangan di Python sangat dipengaruhi pada indentasi ya. Jadi hati-hati dengan tab. Kalau tanpa tab maka akan error. Itu kalau Python. Terus else di Python menggunakan elif bukan else if. Ya, itu sudah pernah tahu, Anda mesti sudah bisa karena sudah biasa. Sedangkan pada bahasa C ya, pada bahasa C itu tidak perlu pakai tab, itu satu ya. Lalu kemudian tidak menggunakan elif tapi menggunakan else if. Terus di Python ada juga shorthand. Shorthand itu artinya biar nulisnya lebih pendek. Contohnya kalau Anda tidak menggunakan else nih ya, contohnya ini tidak menggunakan else, maka Anda bisa satu baris saja ke kanan. Biasanya kan habis titik 2 langsung di enter kan. Nah ini tidak perlu pakai enter. Itu juga oke. Tapi tidak boleh ada else-nya. Kalau Anda menggunakan else ya, Anda menggunakan else, maka ada juga shorthand-nya supaya pendek. Yaitu ini true-nya, ini untuk true-nya, ini untuk true-nya. Lalu kemudian jika A lebih besar daripada B, true-nya ke sini ya. Lalu else, kerjakan else-nya. Ini else. Tapi satu baris saja, tidak perlu pakai enter. Tapi modelnya beda ya, tidak seperti biasanya. Ini namanya shorthand. Nah shorthand ini tidak harus diikuti, maksudnya begitu. Anda nggak mau pakai kayak gini, nggak apa-apa, karena shorthand. Tapi kalau Anda pengen
mau mengikuti, pengen nyoba, ya silahkan. Biasanya kalau Python geek, artinya orang yang biasa pakai Python, itu akan banyak mengeksplorasi hal-hal yang seperti ini. Jadi dia tuh karena udah terlalu pinter gitu ya, udah terlalu biasa belajar Python, maka dia belajar bahasanya. Lalu dia tahu apa fitur-fiturnya, lalu kemudian dia menggunakan sintaks-sintaks yang aneh-aneh ya bisa dibilang. Tapi jalan gitu. Nah ini namanya kalau sudah pengalamannya sudah tinggi. Tapi kalau Anda nggak mau, ini kan istilahnya stylish ya, ini stylish. Kalau Anda nggak mau stylish ya nggak apa-apa. Anda mau pakai yang if biasa, yang biasa Anda lakukan nggak apa-apa. Ini hanya sintaks lain. Lalu kemudian ini pada Python pakai tab ya, perhatikan ya ada tabnya ya ini. Makin dalam ya berarti tabnya makin banyak begitu ya. Oke, terus kalau pada bahasa C, ini contohnya pada studi kasus yang tadi, maka Anda menggunakan scanf untuk menerima inputan, printf itu untuk mengoutputkan. Masih ada yang ingat %d itu apa? %d itu apa teman-teman? %d ini apa? Integer bukan, Pak? Apa? Integer. Integer ya, atau bilangan bulat ya. Kalau mau bilangan pecahan apa? Persen F. Ya. Terus kemudian kenapa harus pakai N? Kenapa harus pakai dan? Masih ingat? Dia dipakai untuk apa dan itu? Untuk variabel-variabel yang angka. Jadi kalau angka Anda harus pakai dan. Nah, terus kemudian if-nya adalah jika harga lebih besar dari 50.000 maka bayarnya itu harga asli dikurangi harga dikali diskon per 100. Selain itu harganya tetap. Bayarnya tetap maksudnya. Terus kemudian dicek juga, ini berarti kalau harga kurang dari 50.000 berarti tetap ya. Jika harganya antara 50 sampai 100 itu berarti cuma diskon saja. Terus kalau yang lain itu selain itu berarti diskon plus 10%. Gitu ya. Jadi pseudocode-nya seperti itu. Jadi Anda harus belajar dari kasusnya, lalu kasus itu harus bisa diubah dalam bentuk pseudocode atau tulisan. Lebih-lebih coding. Oke, seperti itu. Nah, ini programnya pakai bahasa C. Kalau Python ya jauh lebih gampang ya. Bahasa C aja sudah mudah, berarti Python jauh lebih gampang, lebih pendek. If harga kurang dari 50.000, bayar sama dengan harga. Else if harga lebih besar dari 50.000 dan harga kurang dari 100.000, maka bayar sama dengan harga dikurangi diskon. Else didiskon dulu, baru didiskon lagi 10%. Gitu ya. Jadi bayarnya adalah harga diskon plus 10% lagi. Ini berarti harga bayar terakhir. Kalau ada pertanyaan langsung saya di-cut ya, teman-teman. Oke, ini lewat ya, sudah ya. Nah, ini kalau di Python jadi pendek banget ya. Jadi pendek sekali. Tapi mirip ya. Bedanya di sini cuma elif nih. Terus tidak perlu pakai %, D, %F, apa nggak usah ya. Nggak perlu ya. Nggak usah pakai N gitu kan, nggak perlu. Yang lainnya sama. Oke, terus kemudian kita perlu review 3 bentuk if yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah if pertama yaitu if biasa, tidak bertingkat. Contohnya pada studi kasus apa tadi? Bilangan maksimum. Kita satu-satu ya. Satu persatu ini dilakukan. Semuanya harus dilakukan, berarti tidak bertingkat. Dia cuma jalan begitu saja. If yang pertama dicoba, if yang kedua dicoba, if yang ketiga dicoba, dan seterusnya. Terus bentuk yang kedua adalah if else tunggal. Berarti else-nya cuma satu. Ini misalnya pembayaran tanpa diskon yang lebih besar dari 100.000. Ya, itu adalah if else biasa. Lalu yang ketiga, if else banyak. Berarti ini ada if, else, else lagi.
Ya, jadi dan bahkan bisa seterusnya ya, dan titik-titik ya. Artinya bisa lanjut, bisa lebih banyak. Kita sudah mempelajari 3 hal. If tidak bertingkat, if else, dan if else banyak. Selain itu, ada juga yang namanya nested if atau if bertingkat. Kenapa disebut bertingkat? Karena ada tingkatannya. Ini tingkatan pertama, ini tingkatan kedua. Ya. Persis seperti studi kasus source code yang tadi kita bahas lama. Kalau di sini sudah tidak terpenuhi, ya yang bagian depan ini sudah tidak terpenuhi nih, ya ini pasti nggak akan. Kalau Anda nggak berhasil melawan raja kecil, maka Anda tidak akan pernah ke raja besar. Logikanya kayak gitu. Nah, untuk bisa mengelompokkan nested itu harus menggunakan apa? Kurung kurawal kalau di dalam bahasa C. Tapi kalau mau pakai Python, tinggal di tab. Ya, tidak akan membingungkan kalau Python karena tabnya sudah jelas sekali. Jadi Python itu akan lebih kelihatan terstruktur karena tabnya. Tapi kalau bahasa C karena tidak ada tabnya, kita bisa main-main tadi ya. Printf-nya digeser ke kiri dan sebagainya sampai Anda bingung ini printnya ikut yang mana, else-nya ikut yang mana. Anda bingungnya kan di situ. Karena nggak ada kurung kurawalnya, nggak ada tab-nya, jadi agak sulit. Gitu ya. Lalu kemudian sebagai penanda blok, gunakanlah kurung kurawal. Kalau di bahasa C, kalau di Python pakainya tab ya. Kalau di Pascal pakainya begin end. Gitu. Terus kemudian beberapa sifat percabangan pada bahasa C ya. Yang pertama adalah if akan dieksekusi kalau benar. Jadi kalau true atau kalau satu, maka benar. Maka dieksekusi. Jika salah, maka tidak akan dieksekusi. Nah, sekarang misalnya ada perintah seperti ini. If A. Padahal A itu variabel. Pertanyaannya adalah, dia dieksekusi atau tidak? Jika ada perintah if A, maka dieksekusi apa enggak? Nah, mari kita langsung ke demo aja mungkin. Ini saya coba yang di sini ya. Ini ya. Ini saya hapus ya. Nah, ini A-nya kan sama dengan misalnya A-nya 10. Nih. Terus Anda buat if A pertanyaan saya adalah outputnya apa? Loh kok cuman A gitu? A itu 10. Loh, if 10 gitu kan mungkin pertanyaan Anda. If 10 itu apa? Logikanya di mana? Nah, untuk bahasa C seperti ini dianggap true. Kenapa? Karena semua bilangan yang selain 0 itu dianggap true. Sekarang saya jalankan, hasilnya adalah ya. Kok bisa? Karena A-nya 10. 10 itu bukan 0 kan? Berarti dia jalan. Sekarang kita buktikan kalau negatif. Tetap jalan. Oke? Tetap ya? Ya. Sekarang kapan dia tidak jalan? Kalau 0. Oke, kita jalankan. Tidak. Paham? Di sini. Jadi dia tidak jalan kalau 0. Terus sekarang kalau ini saya ubah jadi char. Karakter. Karakter saya isi A. Nah ini jalan nggak? Karakter kan bukan angka. Ya enggak? Karakter kan bukan angka. Jalan nggak? Mari kita jalankan. Tuh, jalan. Kok bisa? Oke, kok bisa? Karena A kecil itu adalah ASCII-nya berapa? Berapa ASCII-nya? Ingat? A kecil ASCII-nya berapa? Nggak ada yang tahu. 97. Jadi di dalam komputer disimpan sebagai huruf 97. Kalau ini diganti jadi A besar, maka jadi 65. Kode ASCII dihafalin dikit ya, Anda programmer loh.
Oke, taunya cukup di huruf depannya aja. A besar 65, berarti B besar ya 66. Geser 1 toh. Ini dikerjain nggak? Ini dijalankan nggak? Iya. Ini juga dijalankan. Kenapa? Karena sebenarnya dia positif kah? Ini positif toh. 65 itu kan positif, bilangan positif. Maka dijalankan. Oke, sekarang yang lainnya lagi. Jika A sama dengan, nah, jika A sama dengan A besar, dijalankan nggak? Pak, itu salah. Kenapa salah? Kan harusnya sama dengannya ada 2. Itu kok sama dengannya 1. Itu error. Mari kita coba compile. Enggak apa-apa tuh. Oke. Di dalam bahasa C, kesalahan karena Anda salah nulis ini, nah ini, itu tidak masalah. Hati-hati. Kalau di Python, error. Mana Python? Nih, coba ya. Tuh. Error. Nggak mau dia. Ada merah-merahnya kan? Tapi begitu kita kasih tambahan, mau dia. Nah, tapi kalau ini, nggak masalah. Jalan nggak? Jalan. Coba lihat. Hasilnya, ya. Loh kok bisa iya, Pak? Artinya apa toh? Artinya adalah A diisi dengan A besar. Nah, kalau ketika diisi berarti hasilnya adalah 65. Berarti sama saja dengan if A sama dengan 65. Sekarang kalau saya ganti jadi B besar. Kan seolah-olah, apakah A itu adalah B besar? Seolah-olah. Harusnya kan salah kan? Bukan. Gitu. Istilahnya kan Anda berpikir, bukan. Tapi tetap, kalau kita jalankan, hasilnya adalah ya. Loh, kok bisa iya? Ya sekali lagi, ini sama dengannya cuma 1 loh. Kalau sama dengannya 1 itu artinya adalah diisi. Berarti apapun nilainya diisi. Berarti A-nya sekarang menjadi 66. 66 itu positif, berarti ya. Hati-hati dengan itu. Ini semua udah ada di slide ya teman-teman ya. Ini saya dengan demo. Ini sama ya. Terus saya harus mempercepat karena waktunya sudah tinggal sedikit. Nah, tentang ini switch. Ini paling akhir. So, apa namanya? Kasus yang terakhir, yaitu switch. Di dalam bahasa C ada namanya bentuk switch. Switch ini menggunakan suatu variabel, terus kemudian ada case-nya. Case ini seperti if-nya, bagian untuk membandingkan nilai dengan menggunakan konstanta, ya, bukan variabel tapi konstanta. Perhatikan, ini variabel, yang ini konstanta. Dua hal yang diperhatikan ya, ini variabel, ini konstanta. Konstanta itu apa? Konstanta adalah bentuk yang tidak bisa diubah, betul ya. Lalu di sini ada lagi break. Lalu ada default. Jadi kata kuncinya cukup banyak. Nah, contohnya gimana? Ini karakteristiknya nanti dibaca. Nah, contohnya seperti ini. Anda memasukkan angka ya. Ini di sini ada angka kan? Angkanya berapa kita nggak tahu. Oke, terus di sini angkanya kita nggak tahu ya. Ini tanda tanya. Lalu kemudian jika 0, jika 1, jika 2, jika 3, jika 4. Kalau 0 maka 0. Kalau 1 maka 1. Kalau 2 maka 2 dan seterusnya. Kalau di luar 1 sampai 4, misalnya angka 5, maka keluarnya out of range. Jadi Anda sekarang sudah tahu ya. Artinya angka adalah variabel yang mau dicek nilainya. Case itu adalah if-nya, untuk membandingkan nilainya. Kalau 0 itu ngapain, 1 itu ngapain, 2 itu ngapain, dan seterusnya. Lalu break itu adalah untuk menghentikan. Stop. Jadi kalau sudah selesai menampilkan 0, stop. Kalau sudah menampilkan 1, stop. Maksudnya begitu. Lalu default itu adalah else. Jadi kalau saya masukkan angka 5, maka outputnya adalah out of range. Saya masukkan angka 100, outputnya adalah out of range. Karena else. Gitu ya. Nah, sekarang kasih contoh. Nah, sekarang ada contohnya ini. Kalau saya masukkan angka 20, berarti outputnya apa? Silahkan dicoba. Halo? JH, Pak. JH, betul. Kalau 40?
40 apa? Bu ya. Bu. Kalau 50 apa? Ho ya. Udah jelas ya. Terus kalau 60 apa outputnya? Tidak ada output. Kenapa? Karena tidak ada default. Default bersifat tidak wajib. Jadi boleh ada, boleh enggak. Berarti kalau 60 maka tidak ada outputnya. Oke. Terus berikutnya. Sama seperti yang tadi, tapi lihat ini ada yang hilang. Break-nya hilang. Kita belajar kegunaan break. Kalau saya masukkan angka 20, tetap sama. YH. Terus break, berarti stop. Oke, sudah ya. Berarti YH tok sudah selesai. Lalu kemudian 30. 30 itu berarti di sini keluarnya apa? Awowo, oke. Tapi tidak ada break, maka dia jalan ke bawah. Dia akan ngeluarin lagi bu, jalan ke bawah lagi, dia akan ngeluarin ho. Jadi outputnya itu 3. Awo, bu, dan ho. Terus terakhir ho, break. Berarti stop. Berarti keluarnya cuma 3 ini. Ya. Lalu 50. 50 berarti apa? Ho, break. Berarti stop. 60 berarti apa? Default ya. Berarti keluarnya di sini. Oke. Sudah cukup. Berarti materinya itu. Ya. Yang ini sudah pernah switch nilai. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Minggu depan jangan lupa untuk siap-siap apa namanya? Untuk siap ini kok ada bunyi-bunyian apa tuh? Saya lupa close mic. Oke. Jadi minggu depan jangan lupa ada itu ya, tes kecil ya. Jadi materinya sampai dengan ini, sampai dengan switch ya. Terus kemudian nanti untuk latihan-latihannya di praktikum. Saya stop materinya sampai di sini. Oke. Kalau begitu saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Yo. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.